Halo semuanya, ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yang seperti kamu baca, yaitu apa kabarnya dia. Ya, untuk kalian yang belum tahu ya, channel aku dihack sekitar akhir bulan lalu dan sekarang masih dalam proses untuk dapatkan lagi. Jadi aku bakal upload video di sini ya. Dan kenapa aku kalau kamu ikutin Instagram, aku udah bilang aku butuh bed rest, aku butuh istirahat. Mungkin nanti bakal aku ceritakan di suatu video nanti khusus apa aja yang terjadi saat akun channel aku dihack. Dan gak hanya dihack sebenarnya, maksudnya bukan hanya hack akun, ada banyak hal yang terjadi di hidup aku, dimana ada transit planet yang buat aku sakit banget ya. Ada apalagi kemarin tuh ada new moon juga, dan bentar lagi ada full moon ya, tanggal 7 ini. Dan banyak banget yang terjadi. Dan how do I explain ya, istilahnya sesuatu hal yang menumpuk jadi satu bakal melelahkan, capek gitu ya. Aku juga bukan orang yang suka untuk banyak bicara saat sesuatu hal yang nggak baik itu terjadi. Aku bakal banyak istirahat. Aku orangnya suka untuk menyendiri ya, dimana aku banyak tidur, istirahat, merenung, atau seperti aku self care ya, bersih-bersih rumah atau apapun juga. Aku bakal menarik diri dari dunia luar gitu, karena memang setiap orang punya namanya proses untuk berduka, dan aku juga manusia biasa, aku butuhin proses berduka atau apapun itu juga ya, untuk film better. Karena aku nggak mau yang namanya menyimpan sampah, aku lebih memilih untuk mengeluarkannya satu persatu ya. Aku pengen hidup itu being real, dimana ya kalau sudah lagi sedih ya udah sedih aja gitu, kalau lagi kecewa ya udah kecewa aja. Aku nggak mau maksain untuk terlihat baik-baik aja atau gimana gitu ya. Dan kalau memang keadaan sangat membuat aku chaos atau aku nggak mau yang sampai hal buruk yang makin terjadi, ya aku bakal menarik diri gitu ya. Banyak hal yang terjadi sebenarnya, dimana aku punya suatu conjunction planet di birth chart aku yang buat aku bisa ngelihat makhluk halus ya, atau arwah atau jiwa-jiwa yang mungkin nggak kalian lihat ya. Itu ada di birth chart aku, dan astrologer itu juga pernah cerita kalau itu memang suatu kondisi di mana orang bisa ngelihat. Jadi orang yang bisa ngelihat makhluk halus itu bisa dilihat dari birth chartnya, dan aku memiliki itu, dan itu intensitasnya kuat banget kemarin itu ya. Dan itu yang buat aku kayak stop dulu lah, aku butuh istirahat, dimana suara macam-macam, apa yang kulihat itu macam-macam gitu ya. Dan aku nggak mau bikin keadaan aku makin nggak baik, karena aku nggak mau sampai jatuh sakit lagi. Apalagi keadaan kayak gini sampai jatuh sakit itu kan repot gitu ya, apalagi masalah wabah kayak gini. Dan untuk masalah YouTube channel aku, entah belum tahu untuk kapan bisa dapatkan apa enggak, tapi karena memang Yahoo sih, Google, YouTube itu memang sulit banget untuk dihubungi, dan untuk menghubungi juga itu bakal responnya lama banget, berhari-hari, berminggu, bahkan bisa berbulan. So aku nggak mungkin menunggu begitu lama, dan aku juga harus keep going. My life is harus keep going ya. Aku harus tetap menjalani apa yang menjadi passion aku dan apa yang membuat aku nyaman ya. So thank you so much yang udah DM, udah komen, yang berikan support. Thank you so much. Dan kalian yang menunggu video ini, aku tahu kalian menunggu, walaupun aku tahu kalian bisa cari di channel lain, tapi kalian tetap cari di aku dan cari di aku. Dan jujur kalian bener-bener buat aku ngerasa sangat berarti ya, padahal banyak banget channel di luar sana, channel tarot ya, tapi ada 1, 2, 3 kalian dari kalian atau bahkan lebih yang tetap mencari bacaan dari aku. Dan itu yang membuat aku wow gitu, padahal aku belum ada sampai setahun di channel di YouTube ini ya, belum nyampe.
but ya, thank you so much buat kalian, apresiasi kalian itu luar biasa banget, terima kasih banget ya. Oke. Dan untuk personal reading ya, kalian bisa cek email baru aku di bawah. Untuk Instagram dan Twitter masih sama ya, emailnya berubah karena memang bukan hanya akunku yang diambil, emailku juga diambil. Oke. So sesuai dengan tema yang kamu baca, ini adalah pick a card reading tentang apa kabarnya dia. Oke, jadi ini aku udah siapin ini jauh hari. Batu-batu ini udah aku pesan lama banget sebenarnya, saat masih ada, bulan lalu aku pesan ya, saat masih ada channel aku. Oke, dan ternyata datang saat ini, saat masa-masa seperti ini mungkin membantu aku untuk tetap semangat ya. Dan thank you so much. Memang hal yang terjadi di hidup ini memang pasti ada maknanya, pasti ada tujuannya, dan who knows, kita nggak akan pernah tahu kalau itu benar-benar belum selesai. Karena remember, apa yang belum berakhir manis itu belum akhir ya. So apa kabarnya dia yang pertama, untuk kalian yang bisa pilih secara intuisi kalian mau pilih yang mana. Yang pertama di sini ada rose quartz rose quartz ya, atau kristal mawar. Ini yang paling aku suka, kelihatan gak sih, dia agak pink gitu dan cantik banget. Aku suka banget liatnya ya. Kristal, ada yang bilang ini kristal healing ya, whatever. Kalau kamu percaya dan yakin, that's okay, that's fine. Kalau enggak, untuk sebagai hiasan atau sebagai koleksi juga nggak apa-apa ya. Oh ya, dan ini menggambarkan tentang love, kasih sayang, dan ini juga menggambarkan tentang cakra hati. Jadi untuk kalian yang pilih yang pertama ini ya, rose quartz, dan kedua ada clear crystal atau clear quartz, yaitu kristal clear, dia transparan putih ya, kamu bisa ngelihat tembus itu jari aku kelihatan sana ya. Dan apa yang aku senang di kristal-kristal begini adalah, I don't know, kayak mereka memiliki yang namanya energi sendiri. Setiap hal itu memiliki energi ya, apalagi kristal gini kan energi karena mereka berada di bawah tanah ya, dan aku suka lihatnya. Dan clear quartz ini aku ngelihat sebagai suatu hal yang membuat kita ngelihat dengan jelas apa maksud dan tujuan hal-hal ini terjadi di hidup kita. Oke. So yang ketiga ada black obsidian ini, atau obsidian hitam ya, kristal halus banget, keren ya. Warna hitamnya benar-benar pekat, nggak tembus sama sekali sama cahaya, nggak tembus ya. Such a gorgeous stone actually ya. Dan di sini ada red quartz atau kristal merah ya, cantik. Dia memiliki kayak ada di dalamnya tuh kayak, kalau melihat kayak ada gelembung-gelembungnya gitu ya. Aduh, kukuku sorry ya, gelembung-gelembung ini di dalam, cantik. Oke, so kalian aku kasih waktu untuk memilih ya. Yang pertama ada rose quartz, ada clear quartz aku bingung banget mulutku. Ada langsung black obsidian dan red quartz. Silahkan kalian untuk memilih. Kalau kalian butuh waktu, silahkan untuk pause video ini ya. Oke, udah, kita mulai ya. Untuk yang pilih rose quartz, oke, kita singkirkan dulu apa kabarnya dia. Jadi ini siapa aja ya, entah mantan kamu, gebetan kamu, atau siapapun yang udah gak berhubungan intens dengan kamu ya. Oke. Di sini ada ancestor, ada remembrance, dan ada death. So dari dua kartu oracle ini aku ngeliat untuk saat ini dia masa-masa yang cukup berat ya, dimana aku ngerasa dia baru terkoneksi dengan hatinya dia, dengan perasaannya dia, dimana sebelum ini dia selalu yang namanya bermain dengan ego ya. Maksudnya adalah
apapun yang dirasakan itu dia coba untuk seperti manipulasi, self sabotage gitu. Jadi kayak gue nggak ngerasain ini, gue nggak ngerasain itu, jadi kayak ada rasa untuk menutupi apa yang dia rasakan ya. Oke, ada Libra atau Justice. Justice menggambarkan Libra, ada Nine of Wands, ada The Child, ada King of King of Wands. So apa yang kulihat di sini adalah untuk yang pilih kartu pertama, apa sih kabar dia saat ini? Benar-benar ego dia kayak dihancurkan, ego dia benar-benar healing prosesnya kuat banget di sini. I'm sorry ya. Dan di masa ini dia bakal ngerasa dia mungkin umurnya udah dewasa, mungkin udah 30-an atau lebih ya. Tapi ternyata di akhirnya dia ngerasa kalau memang dia itu sebenarnya seperti anak kecil ya. Jadi anak kecil yang berada di tubuh orang dewasa, pemikiran dia, mental dia masih belum sekuat itu. Ada kekecewaan, kesakitan saat dia menyadari akan hal itu, dan dia malu, dan dia ngerasa sepertinya kamu tahu akan hal itu, dan dia ngerasa cukup malu jika dia harus mengakui itu hadapan kamu. Ada Three of Pentacles, ada Self, Five of Swords, Nine of Swords. So ini energi air sign sekali ya, masculine atau feminine energy sih. Like I've told you, perasaan kita, koneksi kita terhadap diri kita dan perasaan kita kan itu ada sisi feminitas kita. Jadi entah laki-laki atau perempuan, siapa aja pasti memiliki yang namanya sisi femininitas, dan ini apa dia rasakan saat ini. Ada rasa seperti ternyata gini ya gitu, merasakan sesuatu yang benar-benar dari hati. Tapi karena dia nggak, biasanya selalu dulu itu nggak pernah pakai hati, dan sekarang harus ngerasain pakai hati, ada kayak rasa kok rasanya sakit ya, dan rasanya nggak nyaman banget, dan rasanya nggak familiar. Jadi kalau rasanya nggak familiar, dia nggak nyaman akan hal itu choice sih, dan dia ngerasa nggak punya pilihan akan hal itu. Dan dia yang selama ini selalu memikirkan diri sendiri ya, nggak memikirkan tentang perasaan kamu, perasaan orang sekitar. Dan dia istilahnya silap, jadi dia itu pengen untuk nggak sakit, jadi dia berusaha untuk nggak memperlihatkan apapun yang dirasakan. Jadi self image dia dijaga banget di sini. Jadi orangnya di sini bisa dibilang sangat menjaga kestabilan diri dia. Jadi kalau udah masalah perasaan, dia losing control kan, dan itu yang dia nggak mau. Dan self dan love di sini jelas banget aku ngeliat orang ini kurang mencintai diri sendiri, kurang menyayangi diri sendiri. So kenapa dia harus menjalani ini semua ya, karena memang dia belajar untuk mencintai diri sendiri. See the counselor. Dan kamu yang berhubungan dengan orang ini ya, kamu pun kurang mencintai diri sendiri. Kenapa? Orang yang kurang mencintai diri sendirilah yang bisa
tertarik dengan orang seperti ini. So that's why kenapa aku bisa bilang kamu pun sama. So ini energinya juga mengarahkan untuk kamu lebih mengerti apa yang kamu rasakan, apa yang pun yang kamu inginkan, ya, dan belajar untuk mencari kebenaran atas hal itu. Kebenaran dalam artian apa sih yang benar-benar gue rasain, apa sih yang benar-benar gue pengen gitu ya. Dan kamu bisa untuk membantu untuk kamu hal yang bisa membantu kamu untuk tahu akan hal itu ya adalah orang yang bisa mengarahkan kamu seperti konselor, coach, atau siapapun, psychic yang membantu kamu untuk mengerti apa yang benar-benar kamu rasakan ini tadi gitu ya. So kita lihat lagi klarifikasinya. Trust the niggle. What is niggling feeling trying to tell you? Dan ada warrior woman. So aku ngeliat kamu udah tahu. Orang ini juga udah tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Udah tahu, tapi ngerasa nggak yakin sama diri sendiri. Dan so that's why aku bilang tadi kenapa kamu butuh konselor atau coach di luar sana atau psychic ya, untuk bantu kamu percaya dengan suara hati kamu, suara intuisi kamu, atau orang mereka kalau orang luar negeri itu bilang gut feeling, seperti firasat kamu itu loh. Karena firasat itu adalah suara hati Tuhan, dan terkadang kita manusia biasa nggak aware akan hal itu karena kita belum spiritual. Get grounded, empaths, highly sensitive, connect with nature. So ini jelas banget di masa ini kamu benar-benar menyayangi diri sendiri dengan cara connect dengan sekitar ya, lebih grounding, connect with nature, connect dengan orang-orang terdekat kamu ya, terutama keluarga, untuk kamu benar-benar nyadarin apa sih real love itu, apa cinta yang seperti apa sih yang benar-benar harusnya kamu pilih itu tadi. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Oke, ada flip card. Now it's not the fucking time. Whatever you thinking about, don't do it. See? So ini bukan waktunya untuk kamu ngambil tindakan secara impulsif seperti yang aku bilang tadi, hanya karena kamu oh iya ini kali gitu, oh iya ini kali, padahal kamu masih belum yakin akan hal itu. So that's kenapa aku bisa bilang lebih baik kamu cari konselor atau siapapun profesional lah untuk bantu kamu untuk ngerti apa yang harus kamu jalani, harus kamu pilih. Bukan yang memberikan kamu pilihan, tapi orang yang bantu kamu untuk mengarahkan kamu untuk pilihan yang tepat ya. Dan ada make better fucking choice. If you are peace at where you are, then stop talking yourself there. So kalau kamu lelah sama diri kamu sendiri, capek dan nggak ngerti harus gimana, ya udah jangan dipaksa, memang belum waktunya. So apa yang kamu bisa lakukan? Nothing. Aku bisa bilang ya udah kamu berurusan dengan orang ini ya, mau nggak mau ya udah. Masa ini aku bisa bilang kamu masih tetap sendiri dan belum ada tanda-tanda dia bakal datang. Karena aku ngeliat orang ini butuh banget self love ya. Kalau dia udah merasakan itu semua, aku bisa ngeliat bakal ada energi dia datang. Aku ngeliat dia bakal datang, tapi dalam kondisi yang lama. Jadi masa-masa sekarang belum ya. So kita lanjut.
untuk yang pilih kristal kedua atau clear quartz ini ya, cantik banget ya, bisa tembus pandang gitu cahaya lilinnya sih. Oke. Apa kabarnya dia? Beltan atau fertility. Oh, sorry. Ada moon cycle. Bentar, kartuku jatuh. Oke. Untuk yang pilih clear quartz, ada moon cycle dan fertility. Sorry. So, apa yang kulihat di sini lah, first pick that I see, yes. Aku ngelihat di masa-masa ini sepertinya kamu ngalamin namanya sakit haid ya, atau bakal sakit haid dari biasanya tuh lebih sakit, aku bisa bilang. Kini ini gak akan resonate untuk semuanya, untuk yang pilih clear quartz, karena aku ngelihat moon, emang ada new moon, lalu ada full moon ya, dan kita bakal ada full flower moon juga di akhir bulan Mei ini, dan aku ngelihat itu bakal berdampak banget untuk kamu yang memang memiliki moon cycle di dalam menstruasi itu kurang baik. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ada fertility di sini. It's about pregnancy, about menstruation ya. So, jika kamu laki-laki ya apa kabarnya dia, sepertinya dia yang seperti ini. Tapi kalau kamu yang perempuannya, kamunya ini. The wisdom, nine of wands, five of swords, love. So aku nggak bisa ngelihat di masa ini benar-benar orang ini ya, dia ngerasa kamu butuh banget dicintai, butuh banget disayangi. Aku lihat kalian udah pisah cukup lama, jadi dia ngerasa kalau kamu bersama orang yang bisa mencintai kamu lebih daripada dia. That's okay. Aku bisa bilang dia pengen kamu bahagia, dia berusaha banget untuk wise ya, kalau memang kalian di masa ini berpisah dan kalau memang kalian gak berjodoh. Dia pengen kamu menemukan cinta yang sebenarnya untuk kamu, that was really meant for you. Ada choice, the father, see, dia ngerasa dia nggak cukup wise, nggak cukup bijaksana untuk bisa menjadi imam kamu, pendamping kamu. Dia ngerasa kamu sepertinya layak dapat orang yang lebih baik dari dia. Dia mencoba banget untuk moving on dan mencoba banget menerima kenyataan that you are better off without them. Kamu lebih baik
tanpa dia, heaven or earth. So tapi aku bisa bilang orang ini benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu. Dia ingin ada di hidup kamu lagi sih. Ada Six of Cups, dia pengen. Nine of Sword, dia pengen banget ada di hidup kamu lagi, tapi dia takut dia nggak mampu. Dia takut dia nggak bisa mengimbangi kamu. Dia pengen banget kamu bahagia bersama orang lain yang lebih dari dia. Walaupun dulu dia pengennya aku ngeliat dulu dia berharap banget dia yang berada di samping kamu, dia yang benar-benar selalu menjaga kamu, lindungin kamu, mencintai kamu, nyayangi kamu, mengayomi kamu, dan dia mencoba sadar kalau dia nggak mampu. Aku ngerasa kenapa dia nggak mampu, karena dia ngeliat kalau kamu bisa dibilang perempuan yang mandiri ya. You know what you want in your life. Kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kamu punya prinsip hidup ya. Kamu mempunyai seperti self respect yang kuat di dalam diri kamu ya. Dan dia ngelihat itu, satu sisi dia bangga, dia nyaman, kayak wow ternyata perempuan gua gitu seperti ini. Tapi di satu sisi dia ngerasa seperti dia nggak dibutuhkan, dia nggak disayangi, dia nggak dicintai sama kamu. Oh, ini sebenarnya problemnya dia ya, isunya dia. So kamu nggak akan bisa fix orang yang seperti ini kalau dia nggak berusaha untuk fix diri dia sendiri ya, untuk healing dia sendiri. Kamu nggak akan bisa. Eight of Swords. Kamu gak akan percaya kalau kamu ngeliat dia ya, dia terlihat happy, bahagia di luar senyumnya dia. Lihat, kayak dari kayak hidup dia bahagia tanpa kamu, nyaman, padahal di dalam dia hancur banget. Dia berusaha banget untuk menerima kenyataan, walaupun aku ngeliat dia belum siap sebenarnya menerima, tapi dia memaksa. Dia ini bukan orang yang lembut sama diri sendiri, dia orang yang keras sama diri sendiri. Dan that was not good ya. You have to gently, maksudnya you have to gentle for yourself. Kalau kamu sendiri aja nggak lemah lembut sama diri sendiri, gimana orang lain bisa lemah lembut sama kamu? Yes, just say yes. So ada pertanyaan dalam diri kamu, apa kamu dia cinta sejati kamu? Iya, universe bilang yes gitu ya. Dia berpikir seperti itu. Tapi kenapa saat dia makin mencintai, makin menyayangi, justru dia malah ngelepasin kamu? Untuk kamu yang gak ngerti ya pasti bingung. Kalau cinta, kalau sayang kenapa ngelepasin? Justru kalau cinta dan sayang pasti pengen yang terbaik untuk orang yang disayangi. Itulah cinta yang sebenarnya. Kita terlalu termakan dengan banyaknya drama di dunia ini ya, sensasional, yang mengharuskan cinta seperti ini, cinta harus begini, cinta seperti itu. Enggak, cinta itu enggak seperti itu. Cinta itu semua simpel, sederhana. Kalau kamu menginginkan dia bahagia bersama atau tanpa kamu, that's a real love. Itulah cinta sejati. Simple. Protection, call back your power, cut the cord, soul retrieval. So ini masa yang berat untuk dia sebenarnya, tapi memang aku ngelihat ini justru masa yang bagus untuk dia benar-benar memahami cinta itu seperti apa sih, kasih sayang itu seperti apa sih. Lalu the mirror, who or what is triggering you. So dia masih cukup sering tertrigger di mana dia
Dia ada rasa dia memang nggak mau kamu bersama orang lain, tapi dia tahu juga dia nggak mampu. Aku ngerasa transformation sih, things are changing at cellular level, deep healing. So ini benar-benar deep healing untuk dia. So buat kamu yang berurusan dengan orang ini, aku harap kamu doakan yang terbaik untuk dia ya, entah dia jodoh kamu atau bukan ya, tetap doakan yang terbaik untuk siapapun yang pernah ada di hidup kamu. Unbound releasing soul pattern contracts and past life sih, ini waktunya memang di feeling untuk dia, untuk melepaskan apapun juga, untuk dia istilahnya kasarnya membayar karmanya dia di sisi hidup ini ya, di sisi hidup dia yang bagian ini. Boundaries, where do you need to establish better boundaries? So aku ngerasa ini buat kamu yang menonton, dimana memang saat ini kamu harus buat kayak boundaries untuk diri kamu ya, standar untuk diri kamu, untuk kamu tahu apa sih yang benar-benar kamu inginkan, benar-benar kamu harapkan di hidup ini ya. Dia udah mengerti cinta dan kasih sayang. Kalau kamu ngerasa kok dia gitu banget sih, kok dia gini, kamu butuh banget banyak belajar ya. Cinta itu sederhana banget sebenarnya, tapi kita manusia yang bikin ribet, dan kehidupan itu juga sederhana sebenarnya, kita pemikiran kita aja yang bikin itu ribet. So kalau kamu spiritual healing, kamu akan mengerti banget apa yang aku bilang. Okay, so inilah apa kabarnya dia untuk yang pilih nomor 2, dan pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini adalah you do you. Stop trying to change people, that shit never works. See, I've told you. Aku sudah bilang sama kamu, jangan pernah mencoba untuk merubah siapapun, itu gak akan pernah berhasil ya. Kamu mau merubah dia, kamu gak akan pernah bisa. Dan stop, so drop the fucking ego. Vulnerability is hot as fuck. So ini jelas banget ya, dimana memang move on itu adalah jalan satu-satunya ya. So ya udah, kamu jalani bagiannya kamu, dan dia pun jalani bagiannya dia. You have to set your boundaries like that gitu. Kamu harus membuat pengaturan tentang aturan tentang boundaries kamu seperti itu. Jadi apapun yang dijalani, dia pikirkan, apapun kabar dia sekarang, tetap ya kamu hanya akan dealing dengan diri kamu sendiri pada akhirnya. Okay, so yeah, I think that's all untuk yang pilih nomor 2 atau crystal clear quartz ya. Hey, kita lanjut yang ketiga untuk yang pilih black obsidian atau kristal hitam. Aduh, susah banget sih buat buat fokus ya. Cantik banget. Apa kabarnya dia? Untuk yang pilih ketiga ada clock, concealment, ada hand fasting atau union. Wow. Okay, union dan concealment. Union ini sebenarnya kartu yang bagus ya. Hand fasting atau penyatuan, tapi dia di
didampingi oleh concealment, yaitu kartu tentang sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang dirahasiakan. So kita lihat aja dulu tarotnya apa ya. So aku ngeliat memang ada sesuatu yang disembunyikan, entah apa itu belum terlihat jelas ya. Integrity, okay. Ada Ten of Pentacles. So aku bisa bilang hubungan ini ya kurang ada rasa percayanya. Kalian kurang bisa percaya satu sama lain. Eight of Swords, terlalu banyak hal yang disembunyikan, maskulin atau feminin. So aku bisa bilang sampai kalian, aku ngeliat ini udah pisah ya, atau memang kalian akan berpisah. I'm sorry to say, jika memang union itu aku ngeliat sih memang kalian yang udah bersama bakal pisah. Aku ngeliatnya justru karena ada concealment. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Banyak hal yang gak kamu ketahui tentang dia. Dia menyembunyikan banyak hal. Dia gak benar-benar jadi diri dia apa adanya saat bersama kamu. Nine of Swords, Death and or Rebirth. Ego kalian bermain kencang banget di sini aku lihat ya. Terutama egonya dia. Four of Swords. See? Orang ini gak suka diganggu gugat. Dia gak mau memperlihatkan diri dia apa adanya. Bahkan even for you, bahkan untuk kamu dia gak mau. So that's why banyak hal yang gak kamu ketahui tentang dia. Kalau kalian yang udah berpisah, aku ngeliat kamu bakal pelan-pelan tahu. Tapi kalau kalian yang akan berpisah, mungkin kamu bakal apa sih bertanya-tanya gitu ya. Eight of Pentacles. So aku bisa bilang memang this is not the right time. Ten of Cups, ini bukan waktu yang tepat untuk kalian mempertahankan sesuatu yang memang udah hancur pondasinya. Sesuatu yang udah hancur pondasinya, mau diperbaiki apapun atasnya nggak akan bisa ya. Kalau pondasinya integritas, kesetiaan, kejujuran itu nggak ada, hubungan itu bakal hancur lagi. Dan aku bisa bilang hubungan ini memang harus berakhir. Queen of Air, I'm sorry to say ya, ini memang menyakitkan banget. Aku ngeliat terutama untuk kamunya. Tapi ya mau gimana lagi, ini yang harus kamu hadapi. Sedih ya, that's okay, nggak apa-apa, kita manusia biasa. Nine of Pentacles, kamu menyerah akan keadaan dan gak mampu. Kalau dulu kamu ngerasa harus mempertahankan, sekarang aku ngeliat kamu berusaha ya pasrah, mau gimana hubungan ini ke depannya ya udah gitu. That's okay, that's fine. Itu artinya kamu membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan semesta bekerja atas hidup kamu. Gak apa-apa. Apa yang memang untuk kamu akan untuk kamu. Apa yang memang bukan untuk kamu memang bukan, dan memang belum saatnya ya memang belum. Kita yang sebagai manusia biasa yang terlalu banyak mencoba mengontrol, berharap, berekspektasi yang enggak terhadap Tuhan dan semesta. Padahal Tuhan punya rencana yang luar biasa baik banget di hidup kita. Yang kita aja belum tahu itu apa, udah banyak protes, ya kan?
don't dim to fit in. How are you dimming your light is ordered to fit in? Sih, situasi saat ini ya, aku ngeliat kamu dan dia memang berada di kondisi yang gak sejalan. Saat ini kalian benar-benar tujuan kalian berbeda. Untuk menjalani sebuah hubungan, kamu ingin hubungan yang berkomitmen, berumah tangga, mempunyai anak, sedangkan dia aja masih belum bisa apa adanya sama kamu. See, play, have fun, celebrate, don't be so serious. Sih, dia masih ada keinginan untuk belum siap berkomitmen, masih ada keinginan untuk main-main. Dance with life, do something to change your energy. Orangnya masih belum bisa menyerahkan kebebasan dia, istilahnya menyerahkan hidup dia untuk hanya untuk pasangan, keluarga, dia belum bisa. Menyakitkan memang akan suatu hubungan yang gak berakhir seperti yang kita harapkan, tapi itu lebih baik terjadi sekarang daripada nanti. Akan lebih banyak orang yang kecewa. Conceal the light, divine orchestration helpers in the subtle realms. So ini memang konspirasi semesta ya. Tuhan udah bekerja di hidup kamu. Walaupun rasanya sakit, Anna, Grandmother of Jesus, hiding the light, laying foundation, divine plan. Ini memang rencana Tuhan ya, rencana semesta yang harus kamu jalani sekarang, dalam posisi yang memang hubungan ini harus berakhir. Deep replenishment, retreat, rest, be healthy. Waktunya kamu untuk istirahat. Aku ngeliat hubungan ini back and forward, on and off ya. Dan saatnya untuk kamu udah jangan paksa, istirahat, nggak perlu mencari tahu banyak lagi tentang dia yang hanya akan berujung kesakitan, yang hanya akan berujung kamunya nggak bisa move on, kamu stuck di tempat itu terus-terusan. Dan mau sampai kapan kayak gitu terus ya? Trust the niggle. What is niggling feeling trying to tell you? See? Kamu sendiri udah sadar kok gimana semesta, Tuhan udah berusaha ngasih tahu kamu, tapi kamunya yang ngeyel, kamunya yang terkadang kitanya kayak nggak mau dengar dan berusaha kayak enggak gitu. Padahal Tuhan udah ngasih tahu saat ini bukan saatnya. Dan mau nggak mau harus kita hadapi. Shit is going down with your job. Oke, aduh, lengket. Ini kan I'm sorry karena kucingku baring di kartuku ini habis dia mandi ya, aku nggak tahu karena kucingku senang main di meja aku ini dan aku sibuk mandiin kucing yang lain. So dari evaluate, change your perspective or fucking quit. See, evaluasi lagi, ubah cara kamu berpikir dan ya udah berhenti kalau memang kamu nggak bisa lagi, jangan dipaksa ya. Some good shit is about to happen, don't let your ego fuck it up. Sih, apapun yang terjadi itu nggak mendeterminkan kamu ke depannya. Gagalnya kamu sekarang bukan berarti kamu nggak bakal ada jodoh ke depannya, bukan berarti apa yang terjadi sekarang adalah cerminan untuk kamu, tapi memang bisa apa yang terjadi sekarang menjadi cerminan jika kamu nggak berusaha bangkit. Itu kalau kamu berusaha untuk bangkit dan berusaha untuk menerima, itu berarti ada suatu cerminan yang lebih baik ke depannya hubungan kamu nanti dengan siapapun, entah dengan dia lagi ataupun orang lain. Tinggal kamu yang menerima itu semua. Memang sulit, I know, I have been there before. Aku pernah ada di sana, sakit, kecewa ya memang. That's okay, that's fine, kita manusia biasa.
ya. So inilah kabarnya dia. Kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk yang pilih red quartz mulutku ada bulu kucing kok, atau kristal merah cantik. Aku ngerasa setiap kristal itu cantik, punya maksudnya sendiri, dan aku yakin pasti ada maksud tujuannya ada di kehidupan ini. Dan untuk pilih red quartz, top hal keempat ada altar, dedication, dan ada intensification atau litha. So apa yang kulihat di sini adalah apa yang dia jalani sekarang adalah orang ini banyak banget yang namanya menjatuhkan diri dia dalam situasi yang sibuk ya, situasi yang full of work. Maksudnya kayak dia benar-benar kerjaan itu dia cari, dalam artian dia pengen sibuk, dia nggak mau dealing dengan apa yang dirasakan, nggak mau dealing apapun yang dia pikirkan. Dia orangnya cenderung suka untuk berlari dari masalah. 3 of Wands sih, like I told you, dia orangnya suka pergi. Dia lebih baik menghindar dari apa yang dia rasain, dari apa yang dia takutin. Ya orangnya gimana aku jelasin ya, nggak tahu harus ngapain, so dia lebih memilih untuk pergi. King of Fire, the mother. Orang ini kekurangan sosok ibu ya, dia butuh banget kasih sayang, dan dia, aku bisa bilang, sosok ayahnya pun bukan suatu sosok figur yang bisa memberikan contoh untuk dia, dimana sebagai seseorang manusia bisa untuk mengambil keputusan dalam hidupnya, dan dia ini nggak bisa, cenderung untuk lari. The Sage atau The Hermit. Orangnya takut banget ya dengan yang namanya keadaan dimana dia harus menerima kalau memang apa yang dia inginkan gak bisa dia dapatkan. So sebelum hal buruk itu terjadi, dia bakal pergi ninggalin. Nine of Pentacles, sebenarnya orangnya begging for love ya, hopeless romantic orangnya. Dia berharap banget untuk dicintai, bisa dibilang kayak pengemis cinta sebenarnya ya, tapi dia nggak mau mengakui akan hal itu karena dia nggak mau orang lain tahu akan rahasia dia. Ada energi Taurus di sini ya. King of Air, dia lebih suka ya namanya untuk memperlihatkan sisi maskulinitasnya, sisi keegoisannya dia ya, nggak suka untuk memperlihatkan perasaannya dia.
karena dia ngerasa memperlihatkan perasaan itu adalah suatu kelemahan, memperlihatkan suatu perasaan itu adalah sesuatu yang buat orang ngelihat dia sebelah mata dan melihat dia kayak lemah, nggak bisa apa-apa di hidup. Dan aku bisa bilang justru orang yang kayak gini mentalnya lemah. Why? Ini adalah orang yang memiliki mental sangat lemah. Karena orang yang bermental kuat justru dia bakal berani untuk menangis, berani untuk memperlihatkan perasaannya dia. Itu justru orang yang kuat secara mental. Silakan cari di literatur manapun, secara psikologi ya, justru orang seperti itu yang kuat mental. Dan orang seperti ini dia nggak sadar, orang yang secara psikologi, orang yang bisa psychic reading, membaca language-nya dia, tubuhnya dia, itu tahu sebenarnya dia udah sebenarnya dia nggak bisa membohongi akan hal itu. Dia orang yang sangat lemah. Hidup dia terlalu terpaku dengan kiri kanan, benar salah, ya. Dia nggak percaya ada suatu hal yang berada di tengah-tengah. Kenapa dia ngerasa kayak gitu? Karena dia takut yang namanya berbeda dari orang lain. Karena kalau berbeda dia ngerasa nggak diterima, jadi dia pengen sama kayak orang lain. Jadi dia bisa mengikuti apapun suatu hal yang mungkin nggak pernah dia inginkan, nggak sesuai hatinya, cuman karena orang banyak di sana, kayak mayoritas di sana, dia bisa ngikutin. Karena dia pengen ngerasa aman, nyaman, karena banyak orang yang berada di sana. Sedangkan jika dia mengikuti suara hati dia, di sana hanya sedikit orang dan situasi itu dia nggak tahu, dia nggak pernah di sana dan dia nggak mau mengambil risiko akan hal itu. Healing, seorang ini butuh banget healing ya, karena memang dia ngerasa hidup dia masih panjang, dia ngerasa jiwa mudanya masih, keinginan dia ya, desire dia ini masih menghantui dia. So aku bisa bilang orang ini ingin berkomitmen ya, ingin sebenarnya memiliki suatu hubungan yang kuat ya, romantis gitu, tapi dia nggak mau memberikan itu kalau dia nggak dapat feedback yang sama. Karena memang sistemnya tadi hitam putih, dia pengen memberikan, kalau dia memberikan hitam dia juga dapat hitam, padahal belum tentu. Kamu memberikan hitam, bisa aja kamu dapat abu-abu, putih, ungu, bahkan pink, dan orangnya nggak suka akan hal itu. Play this double mission, channeling and uplifting humanity. So the initiation, write the pages, crossing the threshold. So aku bisa bilang orang ini sebenarnya mempunyai tendensi ya untuk membantu orang. Ini sebenarnya energi seseorang yang social worker. Aku ngeliat sebenarnya dia ini ya, kalau dia sadar, cuman dianya yang nggak berani, dianya takut untuk memperlihatkan diri dia. Keepers of the earth, you are not alone, and since ancient ancestors stand beside you. See, orang ini takut banget ya, namanya berada di suatu tempat yang asing, gak ada orang lain di sana, bahkan keluarganya gak ada di sana. Maksudnya adalah suatu pilihan hidup yang mungkin gak akan diambil oleh semua orang. Boundaries, where do you need or establish better boundaries? You're already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. See, orang ini sebenarnya tahu dia mengarah ke arah spiritual, tahu ya, tapi masih ada pertanyaan dalam hatinya dia. Kenapa? Karena aku ngelihat yang spiritual yang dia ikutin ini agak cukup
Fanatik dalam artian mengarah ke suatu agama tertentu yang buat dia kayak menutup mata kalau memang ada loh sesuatu cinta atau kasih sayang yang besar dari sebuah agama, yaitu adalah cinta kasih sayang dari semesta melampaui semua agama. Jadi cinta kasih sayang semesta itu, Tuhan itu nggak berada di satu agama aja, ada di setiap agama. Dan dia masih terjebak dia ngerasanya ya udah di satu agama itu aja. Aku nggak bilang satu agama ini salah, itu enggak, aku nggak bilang itu ya. Yang aku bilang adalah kasih sayang itu pasti ada, kasih sayang Tuhan itu pasti ada di setiap agama. Tapi kalau membuat kita fanatik tentang agama tertentu, ya keyakinan tertentu, sampai kita ngerasa orang yang di luar agama kita itu salah, kita yang benar, kita udah spiritualitas kita hancur di sana. Kenapa? Sekali kita hancur, sulit untuk mengubahnya. Itu seperti brainwashing, dimana seperti pikiran kita dicuci. So stop overthinking it. So apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan orang ini, atau memang ini kamu ya, karena bisa vice versa, it's okay, that's fine. Apapun yang kamu rasakan itu real, maksudnya real perasaan kamu, udah gitu. Jadi nggak perlu yang namanya takut. Share your voice, come out of the cave, persecution, expression. So tunjukkan apapun yang kamu pikirkan, rasakan itu. Kamu nggak akan tahu jika memang ada di luar sana memang menerima kamu dan yakin sama kamu dengan apa yang kamu lakukan, dan mereka merasa kamu gak aneh. Ya terkadang memang overthinking kita yang melebihi gitu kan. Kalau berharap semua orang menyukai, gak akan ada gitu ya. Bahkan Tuhan pun banyak gak disukai orang ya. Jadi kita yang bukan Tuhan, kita yang juga yang hanya ciptaan Tuhan, pasti gak akan disukai oleh banyak orang ya. Itulah pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Don't fucking force it. Allow that shit to come to you. Then get some fucking sleep. You are being an ass because you are fucking tired. Face the pillow now. So di sini aku ngeliat tuh kamu yang menonton video ini adalah jangan memaksakan keadaan. Ya kalau memang kamu belum siap untuk memperlihatkan diri kamu, ya udah nggak apa-apa, jalani dulu apa yang perlu kamu jalani, dan saat memang waktunya ya udah persecution, udah expressing, come out, showing it gitu ya. Dan overthinking kamu nih buat kamu kurang tidur, kurang istirahat. Apalagi di masa wabah kayak gini, istirahat itu penting banget, lebih penting daripada vitamin yang kau minum setiap hari, lebih penting daripada suplemen yang kau minum tiap hari ya. Jadi memang best thing for you is better health first gitu ya, kesehatan yang pertama. Okay? So ya aku rasa udah semuanya ya. Thank you so much yang udah nonton ya. Terima kasih banyak yang udah support aku. Terima kasih banyak. Kalian nggak tahu, yang support kecil kalian aja berdampak besar banget untuk hidup aku. Thank you so much, really, I really appreciate that ya. Terima kasih banyak ya. So yeah, I think that's all. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Sekali lagi aku bilang, untuk email aku berubah, dan untuk Instagram dan Twitter masih sama. Silahkan cek di description box ya. Dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, dan keep healthy ya. Dan di rumah aja. Okay, bye.